Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah dugem yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita semua nikmat yang tidak terhingga, yang tidak mampu kita hitung satu persatu. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan seluruh makhluk di langit maupun di bumi berencana, berniat untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak banyak meminta kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala hanya inginkan kita untuk senantiasa banyak bersyukur kepadanya, banyak berzikir kepadanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun." Fadhkuruni adzkurukum, kata Allah, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat kita ketika kita dalam keadaan sedih, gundah gulana. Kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita ketika kita dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan sakit. Di setiap waktu senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Tak lepas kita punya lidah dan hati untuk senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bermajelis menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita masih sehat, masih kuat, pendengaran kita masih sempurna, kedua mata kita masih melihat dengan sempurna, bahkan kedua tangan dan kaki kita juga masih sempurna untuk berjalan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai pilihan manusia terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau sangat mulia di sisi manusia, di sisi malaikat, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita senantiasa ingin mengikuti sunnah-sunnah beliau, ingin banyak bersalawat kepada beliau, maka insyaallah hidup kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan Allah dan Rasulnya. Maka kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjadi suri teladan buat kita semuanya. Bahkan dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Dan insyaallah yang akan kita bahas kajian tajwidnya pada malam hari ini.
sahabat, baik muslim dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas mengenai kaidah tajwid, ya, kaidah tajwid tata cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan tempat-tempat keluarnya atau makhrajnya, sesuai dengan sifat-sifat hurufnya, maka terlebih dahulu saya akan mengantar beberapa keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sangat banyak keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua keutamaan akan kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah poin-poin terbesarnya saja yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatil Qur'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya ibadah adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi membaca Al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah lain. Maka rugilah kiranya ketika kita siang dan malam masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup, tetapi kita tidak menyentuh Al-Qur'an sama sekali. Rugilah kiranya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat penglihatan yang begitu luar biasa, yang banyak orang di luar sana tidak mampu melihat indahnya dunia ini, tetapi kita tidak mampu membaca Al-Qur'anul Karim. Kita tidak menyempatkan diri untuk membaca Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Qur'an ini adalah ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara ibadah-ibadah yang lain. Kemudian keutamaan Al-Qur'an selanjutnya adalah yaitu diberikan pahala kepada kita 10 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabillah." Barang siapa di antara kita umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah." Barang siapa di antara kita membaca Al-Qur'an satu huruf saja, falahu bihi hasanah, satu huruf saja. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Maka kata Rasulullah, satu huruf itu Allah akan berikan pahala satu kebaikan. Bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan ini Allah akan lipat gandakan lagi menjadi 10 pahala kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf. Dan saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim kata Rasulullah itu bukan satu huruf, tetapi walakin alif harf. Tetapi hurufnya alif itu satu. Walam harf, huruf lam itu satu. Wa mim harf, huruf mim satu. Berarti alif lam mim 3 huruf. Dan ini saja kalau kita baca, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sudah mendapatkan pahala 30 kali pahala kebaikan. Masya Allah. Untung atau untung banget? Untung banget. Sangat-sangat untung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi, sekali rugi kalau kita tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, pahala 10 pahala kebaikan ini didapat oleh kita umat Islam yang ketika membaca Al-Quran di luar sholat tanpa berwudu. 10 pahala kebaikan. Kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kalau kita membaca Al-Quranul Karim di dalam sholat, maka satu huruf itu akan dilipat gandakan oleh Allah 100 kali pahala kebaikan. Kalau dalam keadaan berdiri, kalau sholatnya duduk,
maka 50 pahala kebaikan satu hurufnya. Kalau di luar salat kita baca Al-Quran dan dalam keadaan bersuci, maka kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala 25. Untung banget. Sangat untung banget. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kepada kita rahmat di sisinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Quran kepada kita, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ahli tafsir, adanya perintah untuk mendengarkan Al-Quran dengan baik, maka juga berlaku perintah adanya untuk membaca Al-Quran. Kalau dengan mendengarkan Al-Quran saja kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tentu lebih besar rahmatnya Allah ketika kita yang langsung membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah. Begitu besar nikmatnya Islam ini yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga adanya Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan yang terakhir sebelum kita masuk di ilmu tajwid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibi. Iqra'il Qur'an, barang siapa di antara kita senantiasa bersahabat dengan Al-Qur'an, senantiasa rajin berinteraksi dengan Al-Qur'an, senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai keluarganya di buminya Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ya'ti syafi'an yaumil qiyamati li sahibi, maka ketahuilah kata Rasul bahwa Al-Qur'an nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita semua. Dan kita sudah paham bersama bahwa pada hari kiamat tidak ada lagi pertolongan selain pertolongannya Allah dan Rasulnya semata. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak keutamaan membaca Al-Qur'an, di antaranya menerangi kita punya hati, menerangi kita punya pikiran, dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terpenting untuk saat ini, kalau pengen dijauhkan oleh Allah dari virus maka senantiasalah baca Al-Quranul Karim. Minimal 1 ayat per hari. Kalau tidak mampu membaca 1 ayat per hari, setengah ayat saja. Tapi alangkah malasnya kita kalau setiap hari cuma membaca setengah ayat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, maka untuk membaca Al-Quran perlu kita memperhatikan kaidah tajwidnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan bertajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Kata Allah di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Allah senantiasa memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil maksudnya dengan tajwid, memperhatikan kaidah-kaidah tajwid ketika membaca Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan sedikit, jangan minta terlalu banyak ya, karena nanti dilupai. Ya, sedikit-sedikit saja, yang penting rutin ya. Yang penting rutin insyaallah. Kaidah tajwid di suratul Fatihah. Ya, di suratul Fatihah mulai dari basmalah ya dan seterusnya insyaallah. Mudah-mudahan cukup waktunya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya, kita akan bareng-bareng praktek ya bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwidnya. Ya, kita akan belajar itu
Ya, kita akan belajar membaca, kemudian kita akan jelaskan hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Ya. Tapi tetap mohon maaf diperhatikan jaraknya ya, diperhatikan jaraknya. Ya. Yang pertama, karena suratul Fatihah ini ada 7 ayat dan memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan termasuk basmalah, ada yang mengatakan tidak termasuk basmalah. Ya. Ya. Tapi saya meyakini bahwa suratul Fatihah mulai dari basmalah. Ya. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca ya, kalau tidak dikasih harokat ya. Ya, saya kira bisa semua ya. Ya. Jadi huruf ba ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Huruf ba ini kalau diucapkan itu bibir tidak boleh terlalu ditekan. Karena beda huruf ba dengan huruf B. B. Itu B harus kuat tertekan. Kalau huruf ba biasa aja. Santai aja. B. Bis. B. B. Bibirnya diketupkan. B. B. Kemudian sa 3 giginya. Ya, sa ini 3 giginya supaya mudah kita ingat. Sa itu 3 giginya. Karena dia huruf desis. Kalau dia berharokat sukun, sukun ini namanya sukun. Ya, sukun mati ya. Itu harus dialirkan suaranya. Jadi tapi jangan juga terlalu panjang. Terlalu berlebihan. Ya, lebay kata anak muda sekarang. Ya, jadi cukup 2 saja. Bis, lepas. Bis. Kemudian tempat keluarnya huruf sa ini, huruf sin ini, yaitu ujung lidah disentuhkan pada ujung gigi seri bagian bawah. Saya ulangi, tempat keluar huruf sa, ujung lidah kita disentuhkan pada ujung gigi seri bagian bawah. Dengan bibir di bawah sama gigi atas itu dirapatkan, disentuhkan. Bismi. Iya. Bismillahi. Perhatikan. La ini tipis. Kalau tajwidnya namanya lafzul jalalah, tipis. Kenapa dibaca tipis lamnya? Karena sebelum huruf lafzul jalalah ini itu didahului berbaris kasroh. Makanya dibaca bismillahi. Ya, tidak dibaca bismillahi, tapi bismillahi. Berapa panjangnya lahi? 2 jari atau 2 harokat. 1 alif 2 harokat. 1 alif 2 harokat. Kalau kita pengen mudah memahami, 2 jari atau 2 ketukan. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Ya, kecuali nanti mati di akhir kalimat. Ya, kita berhenti di akhir kalimat itu bisa baru lebih. Jadi bismillahi. Kemudian huruf lam. Huruf lam itu tempat keluarnya di langit-langit bagian depan. Di atasnya gusi bagian depan. Gusi tempat tumbuhnya gigi seri bagian atas. Lahi. Kalau dia tipis, maka bibirnya dibuka. Lahi. Bismillahi. Oke. Kemudian ha. Perhatikan. Ha ini ada 3 macam. Ada ha, ada kho, ada ha. Ya, ha. Kalau ha tempatnya di tengah, maka dia bentuknya seperti ini.
Iya. Oke? Nah, jadi bismillahi. Tempatnya tenggorokan bagian bawah. Lahi. Jadi tidak dibaca lahi, tapi lahi. Bismillahi. Oke. Bismillahirrahmani. Oke. Ra ini, ra ya, itu dibaca tebal. Dibaca tebal kemudian 2 getaran. Tapi juga jangan terlalu lama bergetar. 2 saja ya. Jadi bismillahi, langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat keluarnya huruf ra itu dibawanya huruf lam. Lam ra ya. Kemudian untuk huruf ha untuk huruf ha, kalau dia sukun maka suaranya juga harus ngalir sama dengan huruf sin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat keluarnya huruf ra, huruf ha di mana? Ha. Tenggorokan bagian tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang berapa jari? 2 jari. Bibir atas bawah dirapatkan ma. Tapi juga jangan terlalu kuat. Beda dengan M. Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Him ini ya, ini namanya tobi ya. Kasrah bertemu dengan huruf ya sukun. Panjangnya boleh 2 jari, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Ya. Makanya kalau kita baca Al-Quran, kalau basmalahnya di ayat terakhir, di kalimat terakhir ini 4 panjangnya, maka ketika kita membaca Al-Quran itu harus diratakan ke bawah di surah-surah 4. Kalau 2, ya meskipun sebenarnya tidak ada ketentuan, cuma untuk keindahannya. Karena Allah bilang warattil Qur'ana tartila. Itu juga termasuk. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahim. Him. Oke. Ya, karena sudah mau masuk waktu Isya, ya. Terlalu panjang tadi intronya, mukadimahnya. Ya, insyaallah ya. Insyaallah. Jadi insyaallah ini huruf basmalah ini ada berapa? Basmalahnya berapa hurufnya? Berapa? Basmalah berapa hurufnya? 19. Kalau kita baca satu huruf, berarti pahalanya berapa? 190. Itu kalau kita baca di luar sholat tanpa berwudu. Kalau kita baca dalam sholat dengan berwudu, pasti di sholat berwudu ya. Berapa? 100 kali 19? 1.900 pahala. 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 1.900 pa
Masya Allah. Tapi ini banyak orang tidak tergugah. Karena tidak lihat bagaimana itu bentuknya pahala. Onde-onde kah? Semacam gogosok kah? Semacam barokah, tidak terlihat ya. Tapi nanti kata Allah pada hari kiamat akan disempurnakan pahalanya. Insyaallah ya. Insyaallah. Baik. Ya, ternyata belum masuk di ayat pertama suratul Fatihah. Waktu kita sudah habis, tidak terasa sudah setengah jam 30 menit berlalu. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap meridhoi langkah-langkah kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Dan saya pribadi meminta dengan sangat kepada ikhwah fillah